أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya, Didi Mulyadi, yang mana saya sebelumnya telah berbagi tentang pengurusan izin pendirian sekolah swasta dan juga izin operasional untuk sekolah SMP swasta. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang langkah-langkah pengurusan izin operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau biasa disebut MDTA atau yang terkenal dengan MDA. Nah, teman-teman, sengaja video ini saya upload karena sebelumnya saya agak kebingungan untuk mencari bagaimana sih cara mengurus izin operasional MDA itu. Nah, maka kali ini saya akan mengupload, tujuannya untuk berbagi kepada teman-teman yang mungkin pada saat ini sedang merencanakan mengurus izin operasional MDA-nya. Baik teman-teman, ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan. Tentunya yang pertama sekali, kita harus mendirikan bangunan terlebih dahulu. Sama dengan SMP swasta. Harus ada bangunan. Dan bangunan yang kita buat itu jangan nanggung. Harus betul-betul kokoh dan harus menggambarkan bangunan itu bahwasannya adalah bangunan untuk sekolah. Jangan hanya sekedar bangunan-bangunan begitu aja. Misalkan rumah dijadikan MDTA, itu sulit untuk dikeluarkan izinnya. Karena pada saat ini informasi kemarin dari Depak yang kami dapatkan, dengan banyaknya tumbuh kembangnya madrasah, maka kita akan seleksi betul madrasah ataupun MDA mana yang layak untuk dikeluarkan izinnya. Nah, alhamdulillah kami membangun MDTA dengan perencanaan pembangunan, konstruksi bangunannya untuk 2 hingga 3 lantai, insya Allah kuat. Dan sekarang sudah ada 3 kelas gitu. Ruangan guru 1, ruangan kelas 2, kelas 1 dan kelas 2. Jadi insya Allah apabila bangunannya sudah kokoh dan layak untuk dijadikan sekolah, dengan dilengkapi seluruh kelengkapannya, izinnya akan dikeluarkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ada murid. Dia minimal siswa untuk dikeluarkan izin operasionalnya untuk tingkat MDTA itu 20 siswa minimal. Kalau kurang dari 20 siswa itu tidak akan dikeluarkan izinnya. Kita harus cari siswa minimal 20 untuk mengurus izin operasional MDA ataupun MDTA. Selain bangunannya yang memang layak untuk dijadikan sebuah sekolah. Nah, setelah itu semua kita miliki, maka kita harus menunjuk pengurus. Misalkan MDTA itu di bawah yayasan, kalau di bawah yayasan nggak perlu lagi. Tapi kalau di bawah pengurus masjid, maka pengurus masjid harus menunjuk siapa yang akan mengurus MDTA tersebut. Dari mulai ada penasehat, ada pembina, ada kepala sekolah, ada guru, dan yang lainnya. Nah, setelah itu kita membuat proposal untuk mengajukan izin operasional MDTA. Apa di dalam proposal tersebut? Tentu yang pertama yang ada di dalam proposal itu latar belakang MDTA ataupun madrasah. Kenapa kita membuat madrasah ini, melihat keadaan fenomena masyarakat pada saat ini yang sudah banyak anak-anaknya
dilalaikan dengan game, dengan permainan-permainan yang tidak mengarahkan untuk belajar. Misalkan salah satu contohnya itu latar belakangnya. Yang kedua, sejarah berdirinya madrasah tersebut. Bagaimana sejarahnya? Mungkin bisa jadi dari sejarahnya permintaan masyarakat, mulai membangunnya kapan, mulai digunakannya kapan, proses pembangunannya seperti apa. Nah, setelah sejarah, baru masuk ke poin yang kedua adalah tujuan pendirian madrasah tersebut. Untuk apa kita menunjukkan tujuan mendirikan MDT itu? Kita harus ada tujuan. Mungkin agar tujuannya untuk meningkatkan keilmuan, keagamaan, anak-anak di lingkungan, atau meningkatkan cinta terhadap Al-Quran, memotivasi siswa untuk menghafal Al-Quran. Kalau programnya minimal hafal juz 30. Nah, salah satu contohnya, itu tujuan pendirian madrasah. Setelah kita memiliki tujuan, kita juga harus memiliki potensi. Potensi MDTA kita dirikan itu, kira-kira apa yang membuat kita mendirikan ini? Adakah misalkan dengan lingkungan masyarakat yang banyak, misalkan tidak ada MDTA di lingkungan itu, banyaknya permintaan, terus masyarakatnya sekian-sekian. Nah, jadi untuk meyakinkan pihak Departemen Agama untuk mengeluarkan izin, kita harus ada potensi yang menyebabkan MDTA ini berdiri. Dan diperkirakan siswanya akan banyak. Jadi harus ada potensi dari segi apa? Dari masyarakat banyak kah, atau dari perumahan banyak dan segala macam potensi atau pendukung berdirinya MDTA ini. Yang selanjutnya di dalam proposal itu ada visi dan misi MDTA-nya. Kita harus memiliki visi dan misi dulu. Apa tujuannya mendirikan MDTA tersebut? Visinya seperti apa? Misinya yang akan dijalankan seperti apa untuk mendukung visi tersebut? Nah, setelah itu dibuat profil MDTA. Ada profil MDTA, kita harus misalkan MDTA ini di bawah apa? Tanahnya tanah siapa? Kepala sekolahnya siapa? Gurunya siapa? Muridnya ada berapa, kelas berapa saja ada muridnya, terus jarak dari MDTA ke Departemen Agama itu berapa jauh. Ada profil itu menggambarkan keadaan MDTA kita. Setelah itu di dalam proposal juga kita harus mencantumkan data gurunya, data kepala sekolahnya, data guru-gurunya, termasuk di situ fotokopi ijazah terakhir mereka plus KTP mereka dilampirkan sebagai legalitas guru dari latar belakang pendidikannya. Setelah itu ada jadwal proses pembelajaran MDA-nya. Jadwalnya apa saja? Memuat kurikulumnya apa? Jadwalnya dari setiap hari itu jadwalnya apa saja? Senin apa, Selasa apa, kelas 1, kelas 2 dan sebagainya, kita disusun jadwalnya. Dilampirkan di dalam proposal. Yang selanjutnya, data murid berdasarkan kelas. Kalau hanya ada kelas pertama, mengurusnya berarti hanya kelas 1. Tapi kalau misalkan udah 2 tahun, udah 3 tahun baru diurus izinnya, maka data kelas 1-nya, data kelas 2-nya, data kelas 3-nya, berapa jumlahnya itu? Jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa, total kelas 1-nya berapa. Begitupun kelas 2 dan kelas 3. Ada jumlah laki-laki, ada jumlah perempuan, dan totalnya. Terus lagi, ini secara kolektif. Murid berdasarkan jenis kelamin. Misalkan laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang. Jumlahnya saja. Misalkan dari 40 laki-lakinya, misalkan 23, perempuannya 17, itu kan 40. Data itu harus dibuat tabelnya. Status gedung dan tanah. Tentunya status gedung dan tanah ini diwakilkan dengan surat tanah ini. Berarti kalau tanahnya adalah wakaf, berarti
tanah gedungnya pun berarti milik bersama, artinya wakaf bukan pribadi, bukan milik pribadi, tapi milik masyarakat kah atau milik organisasi tertentu. Nah, selanjutnya dilampirkan juga, ya seperti yang sudah di awal tadi disampaikan di awal tadi, susunan pengurus yang bertanggung jawab untuk jalannya proses belajar mengajar di MDTA. Yang ditandatangani oleh, kalau misalkan MDTA-nya di bawah pengurus, maka ditandatangani oleh ketua masjid. Misalkan di bawah pengurus masjid, maka ditandatangani oleh ketua masjid. Dengan di surat keputusannya seperti biasa ada SK, ada mempertimbangkan, menimbang, memutuskan, dan segala macamnya. Tanda tangan baru lampirkan orang-orang yang ada di dalam susunan kepengurusan tadi. Yang selanjutnya, daftar murid, nama siswa. Semua, kalau jumlah siswa ada 40, maka seluruh siswa itu didata. Nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat. Pokoknya yang sesuai dengan kartu keluarganya. Dilengkapi. Selain itu, sebagai penguat data, wajib dilampirkan akte kelahiran. Ya, akte kelahirannya harus dilampirkan. Kalau kurang, nanti akan ditanya berapa orang, diteliti sama dia. Nanti ketika tim survei dari Departemen Agama datang ke sekolah kita, itu akan ditanya kelengkapannya. Nah, selanjutnya kita pun mengajukan surat rekomendasi dari kantor KUA kecamatan setempat. Nah, kita membuat surat pengajuan dengan melampirkan profil MDTA dan juga dilampirkan surat tanah MDTA ini untuk meyakinkan mereka. Nah, setelah kita mengajukan, dapat rekomendasi dari kantor urusan agama setempat KUA, dilampirkan di dalam proposal tersebut. Yang terakhir, surat pengajuan kesanggupan pengelolaan yang ditandatangani oleh kepala MDA-nya. Bahwasanya dia sanggup melakukan dari mulai pembiayaan, tidak tergantung kepada pemerintah, dari pengelolaan dan segala macamnya dia sanggup. Maka dia tandatangan pakai materai, ya. Pakai materai. Yang terakhir adalah lampirannya. Kalau sudah lengkap semua itu, maka kita pergi ke Departemen Agama di mana kita berada. Melalui kasih PD Pontren. Melalui kasih PD Pontren, kita serahkan berkas itu, nanti mereka akan cek kelengkapannya, kalau ada yang kurang disuruh perbaiki lagi. Tapi kalau sudah lengkap, mereka pelajari. Nah, kalau sudah lengkap mereka pelajari, mereka akan visitasi, ya, akan hadir, akan datang ke sekolah kita untuk melihat kebenaran yang ada di dalam proposal tersebut. Nah, di lampirannya untuk memperkuat orang Depak itu mengeluarkan izin operasional kita, jangan lupa dilampirkan foto siswa saat belajar, foto siswa dan guru, foto rencana pembangunan jangka panjang, dilampirkan semuanya. Nah, setelah lengkap semuanya, nanti mereka akan datang. Kapan datangnya? Biasanya tergantung kesibukan dari pihak PD Pontren. Karena yang akan datang biasanya langsung kasih dan stafnya, kasihnya langsung datang ke sekolah kita. Karena alhamdulillah kami juga kemarin langsung dihadiri oleh kasih. Nah, ini saya sekarang berada di ruangan guru. Di belakang saya itu ada visi dan misi, ada ikrar santri, terus ada juga target minimal hafalan. Kebetulan MDTA kami memiliki program unggulan harus hafal minimal juz 30. Jadi ada target pada setiap tingkatannya selama 4 tahun. Misalkan target di kelas 1, semester 1, dari surat An-Nas hingga Al-Ma'un.
Di semester 2-nya dari surat Al-Quraisy hingga Al-Qari'ah. Dari untuk kelas 2 targetnya dari Al-Adiyat dengan Al-Qadar. Tentu Anas sampai Al-Qari'ah sudah hafal mereka. Maka dilanjut hafalannya semester 1 dari Al-Adiyat sampai dengan Al-Qadar. Di semester 2-nya dari Al-Alaq sampai Al-Lail. Maka itu nanti setiap selesai semester itu harus dites kelayakan mereka naik atau melanjutkan kepada hafalan berikutnya, target-target berikutnya. Kelas 3 dari Asyam sampai Al-Ghasyiyah semester 1. Semester 2 dari Al-A'la hingga surat Al-Buruj. Nah, kelas 3-nya. Nanti di kelas 4 dari surat Al-Insyikah sampai Al-Mutaffifin semester 1. Semester 2 Al-Infitar sampai dengan An-Naba. Nah, jadi selesailah juz 30 selama 4 tahun. Itu target minimal. Bisa jadi kalau anaknya semangat, kalau anaknya rajin menghafal, semester 2 udah selesai dia menyelesaikan hafalannya. Baik, itulah teman-teman, subscribe, saya berbagi bagaimana langkah-langkah untuk pengurusan izin operasional MDTA. Mudah-mudahan teman-teman yang berencana untuk mengurus izin operasional MDTA bisa terbantu. Nanti setelah mereka survei itu tidak lama, hanya hitungan hari, paling lambat hitungan minggu, piagam izin operasional sudah keluar dari Departemen Agama, Depa, melalui kasih PD Pontren. Alhamdulillah kami juga baru keluar kemarin tanggal ditandatangannya tanggal 4 Maret. Hanya berapa hari? 2 hari atau 3 hari setelah survei mereka ke sini. Alhamdulillah dilancarkan. Oke teman-teman, itulah video tutorial tentang langkah-langkah pengurusan MDTA yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.